Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Afida dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 2024 dengan NIM 2414024. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi negosiasi bisnis. Apa sih itu negosiasi? Negosiasi adalah keterampilan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja. Yuk, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Untuk pengertian negosiasi, proses tawar-menawar antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai suatu keputusan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan atau dikenal sebagai win-win solution bagi semua pihak yang bernegosiasi. Dilakukan secara langsung tanpa campur tangan pihak ketiga, mengandalkan komunikasi dua arah efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Karakteristik negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih dengan adanya perbedaan kepentingan yang ingin diselesaikan bersama. Terjadi komunikasi dua arah yang aktif dan berorientasi pada masa depan untuk mencapai tujuan bersama. Berakhir dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan negosiasi. Jadi untuk penjelasan mengenai tujuan negosiasi, tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama, yang artinya kedua belah pihak bisa berusaha menemukan solusi yang tepat yang diterima oleh semua pihak. Dalam negosiasi tidak ada pihak yang harus selalu menang atau selalu kalah, tetapi yang diharapkan adalah hasil yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau yang dikenal dengan istilah win-win solution. Tujuan berikutnya adalah menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentu memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Melalui negosiasi, perbedaan tersebut dapat dibicarakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Selain itu, juga bertujuan kepentingan kedua belah pihak. Misalnya, seseorang pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan penjual tetap ingin memperoleh keuntungan. Dengan melakukan negosiasi, keduanya dapat menemukan harga yang dianggap sesuai sehingga sama-sama diuntungkan. Tujuan yang terakhir adalah membangun hubungan kerja yang baik dalam dunia bisnis. Hubungan yang baik dengan pelanggan, rekan kerja, maupun mitra usaha itu sangat penting. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana menjaga komunikasi dan kepercayaan agar kerjasama dapat terus berlanjut di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan negosiasi bukan hanya untuk memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencapai dan mencari solusi terbaik, menyelesaikan konflik, memenuhi kepentingan bersama, dan membangun hubungan yang harmonis dengan pihak lain. Setelah memahami tujuan negosiasi, kita juga perlu menyadari bahwa kemampuan bernegosiasi merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Hampir di setiap bidang pekerjaan, seseorang dituntut untuk mampu bernegosiasi, berkomunikasi, berdiskusi, dan mencari solusi ketika mendapati suatu perbedaan pendapat. Sebagai mahasiswa, kemampuan negosiasi juga memiliki banyak manfaat. Misalnya, saat mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota tentu memiliki ide dan pendapat yang berbeda. Ada yang ingin menyelesaikan tugasnya lebih awal, ada yang memiliki jadwal yang padat, dan ada pula yang mempunyai cara kerja yang berbeda. Apabila semua anggota hanya mempertahankan pendapatnya masing-masing, maka pekerjaan kelompok akan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, negosiasi menjadi cara untuk menyatukan berbagai pendapat sehingga diperoleh keputusan yang dapat kita sepakati bersama. Kemampuan bernegosiasi juga sangat bermanfaat ketika memasuki dunia kerja. Seseorang karyawan tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu bekerja sama dengan rekan kerja, berdiskusi dengan atasan, maupun berkomunikasi dengan pelanggan. Semua aktivitas tersebut memerlukan kemampuan negosiasi agar hubungan kerja tetap berjalan dengan baik. Selain itu, negosiasi juga melatih
seseorang untuk berpikir lebih terbuka. Saat melakukan negosiasi, kita belajar bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan mendengarkan pendapat orang lain, kita dapat memahami alasan di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Sikap seperti inilah yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Menurut saya, keberhasilan negosiasi bukan hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari bagaimana kedua belah pihak tetap saling menghargai setelah proses tersebut selesai. Dengan demikian, hubungan baik tetap terjaga dan kerjasama di masa depan akan lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan negosiasi bukan hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang baik, meningkatkan kemampuan bekerja, dan melatih cara berpikir yang lebih terbuka dalam menghadapi berbagai perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan negosiasi. Agar negosiasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, kita harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kita juga harus perlu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan apa? Dengan yang akan dinegosiasikan. Persiapan sangat penting karena akan membantu kita lebih percaya diri yang menyampaikan pendapat menghadapi berbagai kemungkinan selama proses negosiasi. Langkah yang kedua yaitu adalah pembukaan. Pada tahap ini, kita perlu menciptakan suasana yang nyaman. Agar apa? Agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik. Sikap yang harus ditunjukkan adalah sikap ramah, sopan, percaya diri, dan menghargai lawan bicara. Kesan pertama yang diberikan apa? Ya, kesan baik dan membuat pihak lain lebih terbuka untuk berdiskusi. Selain itu, kita masuk ke tahap proses negosiasi. Pada tahap ini, kedua belah pihak mulai menyampaikan keinginan dan kebutuhan atau penawaran masing-masing. Selain berbicara dengan jelas, kita juga harus mampu mendengarkan pendapat dari masing-masing. Selain itu, masuk ke tahap proses negosiasi. Pada tahap ini, kedua belah pihak mulai menyampaikan keinginan, kebutuhan, atau penawarannya masing-masing. Selain berbicara dengan jelas, kita juga harus mampu mendengarkan pendapat pihak lain. Jangan hanya ingin didengar, tetapi kita juga harus memahami apa yang terjadi dan menjadi kebutuhan mereka. Dari sinilah proses tawar-menawar berlangsung sehingga ditemukan solusi yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Untuk tahap terakhir adalah kesepakatan. Setelah melalui proses diskusi dan tawar-menawar, kedua belah pihak akhirnya mencapai keputusan yang telah disetujui bersama. Kesepakatan tersebut harus dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagai contoh nih ya, ketika kita membeli barang di toko, awalnya penjual menawarkan harga tertentu kan, kemudian pembeli mengajukan harga yang lebih rendah. Setelah berdiskusi beberapa saat, akhirnya mereka sepakati pada harga yang dianggap adil. Nah, itulah contoh sederhana dari proses bernegosiasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dimulai dari persiapan, pembukaan, proses negosiasi sehingga tercapainya kesepakatan. Jika setiap tahap dilakukan dengan baik, peluang keberhasilan negosiasi juga semakin besar. Setelah memahami langkah-langkah dalam negosiasi, kita juga perlu mengetahui bahwa keberhasilan negosiasi tidak tergantung pada tahap yang dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan kemampuan orang yang melakukan negosiasi tersebut.
Dalam proses negosiasi, komunikasi yang baik menjadi faktor yang paling penting. Seseorang harus mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Dengan komunikasi yang lebih baik, suasana negosiasi akan menjadi lebih nyaman sehingga kedua belah pihak lebih mudah menentukan solusi yang tepat. Selain kemampuan berbicara, seorang negosiator juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Banyak orang menganggap bahwa negosiasi hanya tentang menyampaikan keinginan diri sendiri. Padahal mendengarkan pendapat pihak lain juga memiliki peran yang sangat penting. Jadi sama-sama penting begitu. Dengan mendengarkan secara seksama, kita dapat memahami kebutuhan dan harapan maupun yang disampaikan oleh lawan bicara. Dari informasi tersebut, kita dapat menentukan solusi yang lebih sesuai. Kemampuan mengendalikan emosi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari bernegosiasi. Dalam prakteknya, tidak semua penawaran atau pendapat akan langsung diterima oleh pihak lain. Oleh karena itu, kita harus tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Sikap yang sabar akan membantu kita berpikir lebih jernih, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Sebagai contoh nih ya, ketika seseorang pelanggan merasa harga suatu barang terlalu mahal, penjual tidak langsung menolak atau marah. Sebaliknya, penjual dapat menjelaskan alasan harga tersebut, misalnya menawarkan alternatif seperti potongan harga atau bonus tertentu. Dengan cara tersebut, pelanggan akan merasa lebih dihargai. Peluang tercapainya kesepakatan juga lebih besar. Begitu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa proses negosiasi bukan sekadar mengikuti langkah-langkah tertentu, tetapi juga membuktikan kemampuan berkomunikasi, kesabaran, serta sikap saling menghargai. Apabila semua hal tersebut diterapkan dengan baik, maka proses bernegosiasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses negosiasi. Dalam prakteknya, negosiasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang dapat menyebabkan proses negosiasi menjadi sulit mencapai keuntungan. Hambatan yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Seseorang yang belum memiliki pengalaman dalam bernegosiasi biasanya akan merasa gugup, kurang percaya diri, atau bingung dalam mengambil keputusan. Akibatnya, ia bisa saja menerima atau menolak suatu penawaran tanpa mempertimbangkan. Untuk hambatan yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Seseorang yang belum memiliki pengalaman dalam bernegosiasi, biasanya ia akan merasa gugup, kurang percaya diri, atau bingung dalam mengambil keputusan. Akibatnya, ia bisa saja menerima atau menolak suatu penawaran tanpa mempertimbangkan dengan baik. Kayak contohnya itu ketika si penjual menyarankan harga sekian. Ketika si pembeli ingin itu, dia langsung menerima. Padahal si barang tersebut masih bisa ditawar. Begitupun sebaliknya, ketika si pembeli menginginkan itu, tapi kayak harganya tidak cocok di dia, dia langsung pergi. Padahal itu masih bisa kita dinegosiasikan gitu. Pasti kita bernegosiasi, kita tawar menawar itu masih bisa, tergantung komunikasi dan kita dalam bernegosiasi tersebut. Untuk hambatan yang kedua adalah tidak berani menyampaikan tuntutan atau pendapat. Ada orang yang merasa takut ditolak atau tidak enak pada lawan bicaranya. Padahal dalam negosiasi, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan keinginan dan kepentingannya. Jika kita hanya diam, maka hasil negosiasi mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk selanjutnya, hambatan yang ketiga, adanya kesalahan dalam memilih negosiator. Dalam sebuah bisnis, orang yang mewakili perusahaan untuk bernegosiasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu berpikir dengan tenang, dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Jika yang dipilih tidak memiliki kemampuan tersebut, proses negosiasi bisa saja gagal. Oleh karena itu, agar negosiasi berhasil, kita perlu menambah pengalaman, melatih kemampuan
berkomunikasi, serta berani menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan menghargai pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam negosiasi berasal dari kurangnya pengalaman, kurangnya percaya diri, maupun kesalahan dalam memilih orang yang melakukan negosiasi. Selain hambatan-hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang sering menyebabkan proses negosiasi menjadi kurang berhasil. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan dalam memahami sudut pandang orang lain. Terkadang, seorang terlalu fokus pada yang didirikannya sendiri sehingga lupa bahwa pihak lain juga memiliki kebutuhan dan kepentingannya yang harus dipertimbangkan. Di sisi lain, rasa percaya diri yang berlebihan juga dapat menjadi hambatan. Ada orang yang merasa pendapatnya selalu paling benar, sehingga enggan menerima saran atau masukan dari lawan bicara. Sikap seperti ini justru yang dapat membuat suasana negosiasi menjadi tidak nyaman dan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik. Sebaliknya, rasa percaya diri yang terlalu rendah juga kurang baik. Orang yang tidak percaya diri biasanya disebut ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat, mudah menerima keputusan tanpa memberikan masukan, atau bahkan memilih diam. Akibatnya, hasil negosiasi mungkin tidak sesuai dengan kepentingan dan kepentingan yang sebenarnya ingin dia capai. Oleh karena itu, seorang negosiator harus mampu menjaga keseimbangan antara percaya diri dan sikap terbuka. Kita perlu yakin terdapat beberapa pendapat yang kita sampaikan, tetapi terdapat oleh karena itu seorang negosiator harus mampu menjaga keseimbangan antara percaya diri dan sikap terbuka. Kita perlu yakin terhadap pendapat yang kita sampaikan, tetapi tetap bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Dengan cara tersebut, proses negosiasi akan berlangsung secara lebih sehat dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Menurut saya, setiap hambatan sebenarnya dapat dijadikan menjadi pengalaman untuk belajar ke depannya. Semakin sering seorang terlibat dalam proses bernegosiasi, maka ia akan semakin memahami cara mendapati berbagai karakter seseorang. Bukankah begitu? Mengendalikan emosi serta mencari solusi tepat solusi yang tepat dalam setiap situasi. Jadi keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ketika kita berbicara, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap kita, pengalaman, kemampuan memahami orang lain, dan kemampuan untuk terus belajar dari setiap proses negosiasi yang telah kita lakukan selama ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dalam negosiasi. Pada materi ini terdapat dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu soft bargaining dan hard bargaining. Pendekatan pertama adalah soft bargaining. Pendekatan ini lebih mengutamakan hubungan baik antara kedua belah pihak. Seorang negosiator yang menggunakan pendekatan ini akan bersikap ramah, sopan, menghargai pendapat orang lain, dan berusaha mencari kesepakatan yang menguntungkan bersama. Pendekatan ini cocok digunakan ketika kita ingin menjaga hubungan kerjasama dalam jangka panjang. Sebagai contoh, ketika seseorang pelanggan meminta potongan harga, penjual tidak langsung menolak. Penjual dapat memberikan sedikit diskon atau menawarkan bonus agar pelanggan tetap merasa puas. Dengan cara ini, hubungan baik antar penjual dan pembeli tetap berjalan. Pendekatan kedua adalah hard bargaining. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, hard bargaining lebih menekankan pada persaingan dan kemenangan. Negosiator akan mempertahankan kepentingannya dengan tegas dan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pendekatan ini memang dapat memberikan hasil yang maksimal bagi salah satu pihak. Pendekatan ini memang dapat memberikan hasil yang maksimal bagi salah satu pihak.
Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama keras dan tidak mau mengalah, negosiasi bisa berakhir tanpa adanya kesepakatan. Oleh karena itu, seseorang negosiator harus mampu memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tidak semua kondisi harus menggunakan soft branding dan tidak semua kondisi juga cocok menggunakan hard branding. Yang terpenting adalah mampu mencapai tujuan tanpa merusak hubungan dengan pihak lain. Selain memahami berbagai pendekatan dalam negosiasi, kita juga harus mengetahui bahwa tidak semua orang memiliki cara bernegosiasi yang sama. Setiap orang memiliki karakter dan cara berpikir dan gaya komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, seseorang negosiator harus menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Sebagai contoh, ketika berhadapan dengan pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik nih misalnya, pendekatan yang ramah dan penuh pengertian biasanya akan lebih efektif. Namun ketika menghadapi pembahasan yang berkaitan dengan kontrak kerja atau kerja sama bisnis yang nilainya besar nih, seorang negosiator juga harus mampu bersikap tegas agar kepentingan yang diperjuangkan tetap terlindungi. Kemampuan menyesuaikan pendekatan ini membutuhkan pengalaman dan latihan semakin sering. Seseorang melakukan negosiasi, maka ia akan semakin memahami kapan harus bersikap lebih fleksibel dan kapan harus mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian, proses negosiasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga tepat menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Menurut saya, seorang negosiator yang baik bukanlah orang yang selalu menang dalam setiap bernegosiasi. Sebaliknya, negosiator yang baik adalah orang yang mampu mencari solusi sehingga kedua belah pihak sama-sama dihargai dan memperoleh manfaat dari hasil kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan dalam negosiasi harus digunakan secara bijaksana. Kita tidak hanya boleh terlalu keras sehingga menimbulkan konflik, tetapi juga tidak boleh terlalu mudah mengalah sehingga kita tidak terlalu boleh mudah mengalah sehingga kepentingan kita sendiri diabaikan. Keseimbangan inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam bernegosiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar negosiasi. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk dipahami agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak. Prinsip yang pertama adalah memisahkan masalah dengan orangnya. Artinya, ketika sedang bernegosiasi, kita harus berfokus pada masalah yang sedang dibahas, bukan menyerang atau menyalahkan orangnya. Walaupun memiliki perbedaan pendapat, kita tetap harus menghormati lawan bicara agar suasana negosiasi tetap kondusif. Prinsip yang kedua adalah fokus pada kepentingan, bukan pada posisi. Maksudnya, kita perlu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pihak lain, bukan hanya melihat apa yang mereka minta. Dengan memahami kepentingannya, kita akan lebih mudah menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Prinsip yang ketiga adalah menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, tujuan utamanya bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan mencari solusi terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak. Inilah yang disebut dengan win-win solution. Prinsip yang terakhir adalah menggunakan kriteria yang objektif. Keputusan yang diambil sebaiknya didasarkan pada fakta dan aturan atau kesepakatan yang jelas, bukan didasarkan emosi ataupun kepentingan pribadi. Dengan begitu, hasil negosiasi akan terasa lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dari keempat prinsip tersebut dapat kita pahami bahwa keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, tetapi juga oleh sikap yang saling menghargai, kemampuan memahami kebutuhan orang lain, serta mengambil keputusan secara objektif. Jika prinsip-prinsip diterapkan dengan baik, peluang tercapainya kesepakatan akan semakin besar. Setelah mempelajari prinsip-prinsip dasar negosiasi, kita dapat memahami bahwa prinsip tersebut tidak hanya berguna dalam dunia bisnis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita saat berkomunikasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar kita.
Kita juga perlu menerapkan sikap saling menghargai dan berusaha mencari solusi terbaik ketika terjadi perbedaan pendapat. Di era modern seperti sekarang, kemampuan bekerja sama eh, menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Hampir semua pekerjaan dilakukan secara berkelompok, sehingga setiap orang harus mampu berinteraksi, bertukar pikiran, dan mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip negosiasi akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, prinsip negosiasi juga mengajarkan kita untuk berpikir objektif. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu mempertimbangkan nih fakta, data, berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan cara tersebut, keputusan yang diambil akan lebih rasional dan tidak hanya didasarkan pada emosi atau kepentingan pribadi. Menurut saya, kemampuan seperti ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa. Selama masa kuliah, kita akan sering menghadapi berbagai kegiatan yang membutuhkan kerja sama, seperti diskusi kelompok, presentasi, organisasi, maupun kegiatan lainnya. Apabila sejak sekarang kita mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka kemampuan tersebut akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat ketika kita memasuki dunia kerja nanti. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip dasar negosiasi bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi juga merupakan pedoman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap perbedaan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan saling menghargai. Perlu dicontoh penerapan dari pembahasan yang telah dijelaskan yang dari sebelum-sebelumnya, dapat dipahami bahwa negosiasi bukan hanya dari teori tetapi keterampilan yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bernegosiasi kita dapat menyelesaikan perbedaan pendapat melalui komunikasi yang baik sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi memberikan banyak manfaat seperti melatih kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kerjasama, serta membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, kemampuan ini penting untuk terus dikembangkan. Sebagai kesimpulan, negosiasi merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan maupun dunia kerja. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip negosiasi, kita dapat membangun hubungan yang baik serta mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Demikian presentasi saya mengenai negosiasi bisnis berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan. Kita dapat memahami bahwa negosiasi merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui negosiasi kita dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, membangun komunikasi yang lebih baik lagi, serta mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Materi ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan ketika mendengar, memahami kebutuhan orang lain, serta sikap saling menghormati selama proses negosiasi berlangsung. Menurut saya, kemampuan bernegosiasi perlu terus dilantik sejak sekarang. Semakin sering kita berdiskusi, bekerja sama, berkomunikasi dengan orang lain, maka kemampuan bernegosiasi kita juga akan semakin bertambah, berkembang. Dan keterampilan ini tidak hanya berguna selama masa perkuliahan, tetapi juga menjadi bekal yang sangat bermanfaat ketika memasuki dunia kerja nanti, maupun saat menjalankan usaha sendiri di masa depan nanti. Saya berharap materi yang telah saya jelaskan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan membantu kita memahami pentingnya negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah mempelajari materi ini kita dapat menerapkan cara bernegosiasi yang baik, sopan, dan mampu menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang telah menyimak presentasi saya dari awal hingga selesai. Apabila terdapat
kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.